Halo semuanya teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini general reading ya dengan tema kamu sudah tidak lagi berkabar ya. Sudah nggak mau lagi nih kamu berkabar sama dia. Ya, bagaimana perasaannya dia, sikapnya dia, dan masa depan hubungan kamu sama dia ya. Kita lihat. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai ya. Diawali dengan seperti apa saat ini kondisi kamu dan dia. Kita lihat dulu ya. Bagaimana kondisinya hubungan kalian saat ini? Oke. Kalau lihat di sini ada the Judgment, Seven of Wands, dan Seven of Cups ya, bahwasannya ya sesuatu hal yang terjadi di hubungan kamu berdua. Ada sesuatu perubahan, mungkin yang biasanya romantis, enak, nyaman, damai, tiba-tiba huru-hara, tiba-tiba panas ya, selalu ada banyak kejadian yang tidak diinginkan muncul di dalam kehidupan kamu disebabkan oleh kesibukan dia ya. Aku lihat bukan di kamu tetapi di dia. Kenapa dia seperti itu? Aku melihat banyak hal yang sedang terjadi di dalam kehidupannya dia, terutama di dalam pekerjaan. Dia mengalami kesulitan, banyak mengalami kebuntuan dalam usahanya, menyebabkan dia banyak mengalami kayak kewajiban-kewajiban yang belum dia selesaikan, belum selesai. Ada sesuatu yang di masa lalu belum ditutup, belum sempat untuk um, diselesaikan. Intinya gitu ya. Banyak sekali beban, banyak sekali keinginan, tapi ternyata semua itu orangnya terlalu banyak tuntutan untuk dirinya sendiri, ngerti nggak? Dia tuh pingin ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya, jadi pada saat dia sudah berada di pikiran seperti ini, ya, mulai masuklah yang namanya beberapa godaan. Oke, godaan ya teman-teman ya. Apakah itu termasuk lawan jenis? Yes, tentu. Sibuklah dia di sana, masuklah orang-orang yang berasa memiliki kedekatan atau dia mulai ngerasa enak nyaman dengan orang-orang yang baru saja datang di kehidupannya dia, di tempat dimana dia sedang mengurus pekerjaannya atau membangun pekerjaannya. Muncul nih ya, datang memberikan solusi, memberikan ide dalam hal pekerjaan ataupun juga modal. Goyah nih, dia nggak sungguh-sungguh nyari kerjaannya, ya, nggak sungguh-sungguh mau memperbaiki hidupnya. Jadi dia malah lebih besar ke godaannya ya, dia nggak sabar di dalam godaan. Itu kalau orang mau sabar, kalau mau kaya harus sabar godaannya. Kerja tekun, tiba-tiba nggak punya modal, datang ada yang ngasih modal, ternyata yang ngasih modal itu wow gitu, langsung pikirannya negatif, pengen dideketin. Makanya hancurlah sana sini. Di kamu nggak dapet, di dia nggak dapet, hubungan semua rusak sana sini. Oke, kita cek ya ini yang terjadi saat ini di hubungan kalian. Oke. Perasaannya dia saat ini ke kamu. Perasaannya dia saat ini ke kamu. Kenapa semua berlari ke arah kiri? Perasaannya dia ke kamu. Oke, ini ya perasaannya dia. Ini yang mental. Ini yang mental. Tuh, bener kan teman-teman semuanya? Ih, aku bilang juga apa? Tolong ya, jangan di-skip dulu. Beneran, beneran. Ini ceritanya enak banget deh. Karena udah seru banget udah ketemu ini. Oke, ini kartu yang pertama jatuh, ada Knight of Cups. Perasaannya dia ke kamu ya. Dia sebenarnya sayang loh di sini aku lihat ya. Ini orang sayang banget sama kamu, tapi lemah, lemah apa? Lemah dalam
berinteraksi, berkomunikasi, maju ke kamu ya, lemah di sini, yang menyebabkan kamu pada akhirnya tidak mau lagi berkabar dengan dia. Oke? Ini yang nyebabin kamu tidak berkabar lagi. Perasaannya dia di sini kayak gini soalnya. Ya, lemah ke kamunya, nggak pernah ada me time, nggak pernah telepon, nggak ada perhatian ke kamu. Tapi perasaannya sayang, sayang. Sayang tapi kayak gini loh, wong sayang tapi nggak mau usaha gitu ya. Oke, yang kedua ada Three of Cups. Aku lihat dia di sini sibuk dengan pekerjaannya dia tuh, bener kan? Ini kan pekerjaan nih. Nah, ini dia ada tawaran dari orang lawan jenis ya. Ini yang menyebabkan dia tuh goyah ya. Seseorang yang saat ini mengajak kerjasama dengannya atau dekat dengannya ini dia memiliki kelebihan. Mungkin karena masih baru, masih penasaran, pengen tahu lebih lanjut kayak gimana, makanya dia lebih akrab, lebih seneng ke orang-orang barunya ya, makanya dia lupa untuk perhatian ke kamu ya, itu juga menyebabkan kamu malas untuk berkabar dengan dia ya. Oke, untuk yang ketiga ada King of Pentacles. Aku lihat di sini perasaannya dia saat ini ke kamu masih besar ya, harapannya masih tinggi untuk kamu tidak bisa untuk tidak ingin ditinggalkan oleh kamu. Tetapi aku lihatnya di otaknya ini juga masih banyak dipenuhi keinginannya tentang duniawi. Jadi kayak gini, bakal susah kalaupun dilanjut ya. Dia nggak punya pemikiran untuk ke arah perjuangan mempertahankan perasaannya dia. Dia lebih ambisi ke hal-hal yang bersifatnya duniawi ya. Kalau cinta mungkin kenapa dia tidak mempertahankannya? Mungkin orang ini tuh sudah sering kali putus nyambung dengan siapapun. Jadi hal-hal pengalaman-pengalaman seperti itu membuat dirinya tuh kayak ngerasa percaya diri, ngerasa baik, sempurna. Jadi tidak pernah menjaga hubungan. Orangnya nggak terlalu berprinsip di hubungan ya. Dia bilang kalau memang tidak jodoh ya pasti semesta akan memisahkan dengan caranya. Jadi konyol. Orang ini tuh berserah diri ke semesta dengan cara hal seperti itu ya. Kayak gini, lihat nih. Dia nggak usah ngelakuin effort apa-apa ke kamu, ngasih sesuatu yang sifatnya perhatian tuh nggak usah materi deh ya. Sebagai perhatian coba teks aja gitu ya. Setiap hari harus ada meski sehari sekali misalkan. Dia selalu bilang ya kalau kamu ini mungkin gaya dia berpacaran ya. Kalau memang kamu ingin bersama dengan dia, kamu harus ikuti apa yang jadi keinginannya. Dia orangnya egois ya. Di sini orangnya egois karena merasa raja, merasa ingin didengarkan terus, apapun pengen diikutin ya, kayak gini sifatnya ya. Nggak pernah mau kalah dan selalu merasa menang dan benar gitu ya. Jadi kamu agak sulit untuk memasuki ranah perasaan dan pikiran dia yang selalu apa-apa kayak bener sendiri, ngerasa perfect, ngerasa sempurna, ngerasa memiliki ilmu yang lebih tinggi ya tentang kehidupan, bahkan di dalam sebuah percintaan menganggap dirinya paling paham gitu ya. Kalau aku lihat di sini, King of Pentacles ini masih punya perasaan sayang sama kamu besar basit, cuman dia tidak bisa bergerak ya teman-teman ya. Bergerak di sini dia sangat sangat anti bucin, oke? Anti bucin, kecuali kalau kamu adalah Cancer, pasti dia nggak bakalan yang namanya putus asa dan mudah nyerah atau bisa terus disodok terus sampai si seseorang ini bikin makian baru si Cancer akan menjauh, tapi tetap aja nanti balik lagi karena dia segitu sangat semangat banget kalau ngejar yang disayang. Beda ya dengan Taurus, Virgo, Capri, kalau udah digituin sorry guys, sorry. Dia bukan dan tidak mau dibilang bucin. Oh, sorry, saya lebih berharga dari Anda ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Sagittarius ya. Oke, susah banget omongannya dipegang ya. Membuat kamu jadi malas untuk berkabar sama dia. Apa ya ngomongnya nggak pernah sesuai dengan kenyataan yang ada ya.
besok ngomongnya beda lagi dengan hari ini. Jadi kamu males banget. Besok kemarin ngomongnya udah beda lagi sama hari ini. Makanya kamu udah males banget. Tapi sebetulnya di sini dia ya gambling loh. Nggak mau, karena kamu memiliki satu kelebihan yang membuat dirinya sampai saat ini bertahan dan stabil dalam kehidupannya ya, yang membuat mungkin dahulu dia terpuruk terpuruk banget hidupnya ya. Ini datangnya kamu membuat dia saat ini berada di kondisi stabil. Itu berkat kamu, makanya dia segini masih suka inget kamu ya. Orangnya masih ada kayak tahu terima kasih lah gitu ya. Cuman dia lebih besar ke hal-hal yang baru saja masuk ke dalam kehidupannya. Jadi dia lebih fokus ke sana sampai ngelupain kamu, guys. Hati-hati ya, orang seperti ini bisa dibilang manipulatif. Oh tidak ya, aku tidak membicarakan soal manipulatif tentang uang atau kamu dimanfaatkan, tidak. Tapi ini lebih kepada dia punya ambisi ya untuk menjadi orang terhormat. Awalnya cinta mati sama kamu gitu kan, tetapi saat ambisi itu muncul di 2023 ya, karena keinginan dia adalah finansial stabil dan kecanduan karena sudah stabil, dan ini juga berkat bantuan teman-teman ya, dan dia ngerasa kayak sudah mampu berdiri, makanya dia lupa dengan kamu ya. Ini fokus dia dengan orang baru yang memberikan saham. Oke, ada Wheel of Fortune. Ya, kenapa kamu tidak lagi mau berkabar dengan dia? Kamu capek. Setiap hari yang terjadi sama sikapnya dia gitu-gitu terus. Kamu ngalah melulu ya, ngalah mulu. Tapi dia nggak mau disalahin, nggak bisa introspeksi diri. Ya, dan anehnya kamu nggak pernah bisa lepas dari orang ini, nggak pernah. Kenapa seperti itu? Karena kamu ini punya jiwa malaikat ya, jiwa penolong kamu tinggi. Kamu selalu saja yang namanya khawatir. Dia gimana sih, padahal kamu aja mengkhawatirkan, tapi kamu selalu bisa ya glow up, selalu bisa membuat dirimu bahagia. Tapi kalau orang yang kamu sayangin ini nggak bahagia, kenapa-napa, kamu pusingnya luar biasa ya. Kamu lebih pusing lihat orang yang nyakitin kamu ya, ketimbang kamu yang lagi pusing ngeberesin banyak masalah. Oke, ini kamu ya, kamu bodoh amat dengan masalah, kamu nggak peduli. Tapi kalau udah masalah dia, kamu pengen nomor satu jadi penolongnya. Oh, teman-teman, jangan kayak gitu terus. Nanti kamu sakit gitu loh ya. Sakit, dia selalu kamu menang-menangin nih, dimenang-menangin terus sama kamu dimanapun ya. Kamu mau taruh di media sosial manapun pasti pengennya bikin dia dipuji-puji mulu ya. Kamu tuh apa ya, kepingin dia tahu seberapa besar cinta kamu sama dia, sampai dia ngerasa nggak GR lagi digituin kamu gitu ya. Langsung jadi jiwa sombongnya muncul, ya iya gue gitu kan. Pada akhirnya kamu terluka juga, dia nggak bisa jaga perasaan karena dia tidak tahu yang namanya terima kasih, guys. Oke, ya lanjut untuk di sikapnya. Seperti apa sikapnya sama kamu? Seperti apa saat ini sikapnya ke kamu? Oke, di sini ada Two of Cups ya. Oke, 1 2, kenapa terbalik ya? Ada Two of Cups. Teman-teman sebentar ya, sebentar. Aku mau beresin dulu. Ada Two of Cups, ada Eight of Swords. Apa nih yang membuat hubungan kamu berat sama dia ya? Berat. Selalu seperti ini memang, kalau komunikasi jelek pasti embel-embelnya ujung-ujungnya itu ya. Oke, kita lihat seperti apa saat ini sikapnya ke kamu. Wow, kamu dapat lagi ya ternyata yang namanya Ace of Pentacles. Teman-teman sebentar ya. Aku nggak ngecek ternyata.
Balagajut ya. Sebentar teman-teman, sabar 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 ya. Aku ngeliatnya gini loh, dia ini masih apa sikapnya ya, sikapnya ke kamu nih masih selalu kayak cari perhatian, dan dia selalu cari-cari cara supaya kamu tetap bisa deket dia ya. Dia mencoba untuk mencari sebuah alasan mungkin agar bisa terhubung lagi sama kamu, karena dia memang sebetulnya loh teman-teman, sikapnya ini masih belum bisa untuk dipisah apa ya, untuk ditinggal sama kamu ya. Kamu nggak berkabar itu betul-betul membuat dia khawatir loh ya. Kamu tahu nggak sih gitu. Kekuatannya itu ada di kamu, kekuatannya itu ada di kamu. Ya, dia nggak bisa bilang sama kamu, gengsi, gengsi banget mau mengakui banyak kekurangan yang ada pada dia, ya. Dia nggak bisa melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan ke kamu. Kamu sudah banyak membantu dia dan menolong dia, tetapi dia tidak bisa seperti itu. Kenapa? Ini gengsi loh. Awalnya dia seperti ini karena dia pernah berkata-kata sesuatu yang pernah apa ya, mungkin dia pernah ngomong sesuatu yang, "Oh, saya tuh orangnya begini-gini, orang lain sama saja." Jadi dia selalu mengaku-ngaku memiliki segala sesuatu yang bagus ke orang lain. Misalkan gini, dia ahli spiritual, tapi ternyata dia nggak bisa apa-apa. Misal contoh, misal lagi, dia mengerti banyak tentang kehidupan dia atau kamu atau orang lain, tetapi pada kenyataannya dia nggak sama sekali. Dia di sini nggak mau ketahuan, gitu ya. Jadi dia selalu butuh kamu karena di sini kamu yang punya banyak ilmu, punya banyak segala sesuatu yang bersifat duniawi itu kamu. Makanya dia masih butuh kamu yang selalu membuka jalan buat dia. Ya, di sini dia bingung, nggak mau deket sama kamu karena ngerasa gengsi, nggak mau direndahin, nggak mau dia ngaku kalau dia memang betul sebetulnya ini sangat butuh kamu. Dia lebih baik kayak nggak usah tahu deh kamu gimana aku sekarang ya gitu. Yang penting harga diri dia terjaga. Yang sebenarnya dia selalu berharap banget loh kamu bisa beneran duluan ngabarin dia. Dia nggak mau ngeduluin. Dia ini harapannya gitu. Dia cari ide loh nih ya. Mungkin dia sedang membuat satu postingan atau apa yang bikin narik kamu untuk komen. Sebenarnya ini pengen banget dia berkomunikasi sama kamu ya. Hati-hati. Bukan modus, tapi ini pingin kamu yang kalah loh, ngerti nggak sih? Dia nih orangnya pinter, pinter idenya, ide buat naklukin loh, bukan ide cari uang, ide bikin kamu kaya, enggak. Ya, ide naklukin siapapun dia tuh banyak caranya gitu ya. Dan dia pura-pura pergi. Kalau orang mau pergi ya pergi gitu, nggak usah pelan-pelan jalannya, nggak usah selalu-selalu pengen dikejar. Dia enggak, kayak kayak mancing-mancing gitu pergi-perginya, nggak mau pergi. Belum mau sebetulnya, cuman dia sedang menarik perhatian kamu supaya kamu berkabar lebih dulu ke dia ya. Supaya apa, gengsinya dia tuh tetap terjaga. Nggak mau ketahuan kalau dia itu nggak bisa apa-apa gitu intinya ya. Di sini ada the judgment ya. Yang terjadi mungkin dia ngerasa diri dia hebat ya, tetapi pada akhirnya ya sikapnya dia di sini kayak, aduh kok jadinya sekarang nggak ada kamu nggak berkabar, ditambah lagi sampai apa ya, mungkin kamu nggak berkabar dan hilang gitu ya. Dia ngerasa banget teman-teman, kesepian, dalam kegelapan ya. Banyak hal yang pengen dia, apa ya namanya, tanya sama kamu. Selama ini kamu yang sebagai petunjuknya dia, tiba-tiba kamu sekarang, bukan tiba-tiba ya, kamu sudah lama merenungkan hal ini ya. Dan puncaknya mungkin di akhir tahun 2023 ini kamu sudah mengambil keputusan yang menurut aku sebagai pembaca ini benar loh. Karena laki-laki ini tuh lebih mengutamakan yang dia inginkan ketimbang membahagiakan kamu gitu ya. Ada The Hermit. The Hermit di sini dia banyak menyendiri sekarang ya, banyak menyendiri, tertutup dari banyak orang karena dia tidak memiliki keahlian yang tadi aku sebut gitu. Kalau dia ngaku-ngaku doang tapi pada kenyataannya dia nggak bisa apa-apa, nggak ada bantuan kamu ya nggak bisa. Orang-orang baru yang datang itu ngarepinnya terlalu tinggi, dan dia juga nggak mau buka-bukaan tentang apa yang dia punya, padahal dia malu nggak bisa ngelakuin apa-apa yang orang baru itu tanyain gitu. Mau ngasih saham, mau kasih sesuatu yang ya istilahnya cinta atau apa, tapi
Ternyata kenyataannya dia takut ketahuan semuanya, makanya dia nggak bisa bergerak ke orang baru, nggak bisa pergi ke orang yang lain ya. Dia nggak mau gitu kenyataan yang ada pada diri dia terbongkar. Lebih baik dia sendirian, kesunyian, kesepian daripada harus mencari orang baru. Makanya dia di sini mikir gimana caranya bisa nyambung lagi sama kamu. Sebenarnya dia nyaman loh teman-teman. Sikapnya ini kalau aku lihat nyamannya sama kamu gitu. Kamu udah tahu buruknya, baiknya dia, lebihnya dia, kurangnya dia, dan kamu paham dan kamu tidak pernah menjatuhkan tentang hal yang tadi aku sebutkan. Kamu selalu mensupport apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi apa ya, ketidakbisaannya, kamu selalu ada di samping dia untuk mensupport ya. Di sini dia bingung mau pergi, bingung banget nih. Ya, nih dia mau pergi nih. Udah mikir-mikir, pokoknya dia mau ke suatu tempat. Ya, pokoknya dia mau ke suatu tempat, entah itu apa, tapi urusannya bisnis atau kerjaan. Dia pingin dia berhasil, tapi bisa nggak sih berhasil, kita lihat. Bisa nggak sih berhasil tanpa kamu? Ya, bisa loh, bisa ini. Karena apa? Karena aku lihat di sini banyak sekali orang-orang baru yang percaya dengan kemampuannya dia. Dia belum tahu ya sebenarnya yang sebetulnya diri dia siapa. Nih, nanti kalau udah tahu, orang akan pergi berduyun-duyun. Dia ditinggalkan kok gitu, dengan banyak kekesalan. Orang-orang akan banyak kesal, akan banyak, dia pasti di belakang diomongin ya nggak bisa apa-apa ternyata gitu. Oh my god. Ini misal ya guys ya, aku nggak ngatain kamu loh, nggak ya, nggak ngatain dia ya, maaf maaf. Oke, maaf banget. Dan selanjutnya bagaimana dengan masa depan kalian nanti ke depan ya, kita cek bagaimana masa depan kalian. Bagaimana masa depan kalian? Nih, ada the word. Pada akhirnya memang mungkin kamu sama dia masih ada koneksi ya. Ini bukan berarti kamu cinta. Kita lihat lagi, oke. Di sini dia meminta untuk kamu kembali, tapi kamu tetap pada pendirian kamu ya, karena kamu melihat masa lalu dan masa di belakang kamu, kamu tidak mau lagi mengulanginya ya. Ini waktunya kamu bergerak maju ke depan, meskipun di sini kamu banyak sekali dipenuhi dengan hal-hal yang sangat negatif ya. Negatifnya itu apa? Kamu diminta untuk marah-marah, kamu diminta untuk mencari apa namanya tuh, apa ya teman-teman, pembalasan. Itu kan bisa menyebabkan energimu tersambung dan kamu akan kena sakit hasil dari kebencianmu. Tapi kamu memalingkan atau menundukkan kepalamu, memfokuskan pandangan kamu ke depan ya. Demi apa? Demi tercapainya harapan dan keinginan kamu. Kamu tidak mau memperdulikan hal ini agar tidak rusak nanti masa depan kamu, perjalanan kamu. Kamu nggak mau tengok kanan kiri atau atas bawah, tetap lurus sambil berdoa dengan keyakinan yang ada, dan dia akan selalu mengganggu kamu. Oh yes, dia akan selalu mengganggu kamu di masa depan ya. Dia belum bisa ngelupain kamu, nanti dia akan ada suatu hari nanti mengulurkan lagi tangannya untuk meminta komunikasi atau meminta bantuan kepada kamu dalam bentuk hal apapun itu. Yang aku lihat nanti ke depannya dia sedang berada dalam benar-benar kesengsaraan secara batin. Mungkinkah ini karma? Bisa terjadi ini adalah keterikatan batin dia sama kamu, bukan karena sesuatu hal yang disebabkan oleh uang atau materi ya. Dia sebenarnya memang sayang teman-teman sama kamu. Kemelekatannya ini bukan cuman di raganya saja, tapi di batin dia nggak bisa lepas dari kamu. Aku lihat di sini kamu adalah gairahnya ya. Kamu adalah sesuatu yang bisa membuat dia itu kayak kalau dia ada masalah bisa hubungi kamu, selesai gitu. Kamu yang menjadi pelindung dia selama ini. Mungkin dia terlihatnya lebih maskulin, lebih maco, lebih keren, tapi sebenarnya otak dari segala keberhasilan adalah kamu. Ya, di sini dia masih ngarepin kamu banget, ngarepin kamu banget. Nanti dia akan datang dengan mungkin topengnya masih pakai topeng gitu supaya kamu percaya, tapi apakah kamu akan kembali lagi kepada dia di masa depan? Aku lihat kamu akan fokus bekerja ya. Di sini aku lihat 2024 akan banyak sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupanmu, terutama dalam hal kerejekian, dan usaha yang kamu jalankan akan berkembang dan kamu akan memiliki lebih dari satu usaha yang menghasilkan keuangan. Dan di sini ada the death ya. Kamu sudah tidak ingin lagi ya
artinya kamu dan dia tidak akan ada lagi yang namanya hubungan ya. Kamu sudah mengikhlaskan semuanya di sini meskipun kamu tetap masih melindungi dia. Bukan untuk cinta, tetapi kamu ngerasa nggak tahu ya kok gue bisa ya ngelindungi, tapi nggak mau cinta-cintaan juga sama dia. Tapi kalau dia minta ketemu aku masih bisa, kalau untuk ngobrol aku masih bisa, mungkin buat pegang, buat peluk dia aku masih bisa, tapi kalau untuk lanjut atau berkomitmen menikah aku nggak bisa. Apakah seperti itu ya? Ini yang terjadi di antara kamu dan dia ya. Oke, untuk kedepannya akan seperti itu ya guys ya. Dan ini zodiak kalian ya, kok kalian, maaf sih teman-teman ya, ini zodiak yang mewakili dari pembacaan ini. Ada Gemini, ada Libra, Scorpio, ada Gemini lagi, ada Capricorn, ada Virgo, Aquarius, Leo lagi. Virgo, Aquarius, Sagittarius dan Aries. Kamu kenapa, ha? Ada Cancer ya, satu lagi. Dan kalau buat kamu si Aquarius ya, meskipun udah disakitin, kalau kamu gitu ya, kalau kamu disakitin, seseorang ini adalah orang yang paling kamu cintai dan paling kamu inginkan dalam kehidupan ini. Ya, kamu tidak berkabar lagi sama dia dan menjauhi dia, tapi kamu akan terus tetap memperhatikan dia. Untuk apa? Karena rasa cinta kamu ini yang belum luntur. Kalau Aquarius tuh kalau udah cinta itu bucinnya sampai goblok kan teman-teman ya. Dan dia nggak akan ngelepasin orang yang disayanginya itu dalam keadaan terpuruk. Ya, meskipun dia banyak keluar materi, dia no problem ya, dia gampang sekali cari uang, tenang. Orang terlalu gembira karena terlalu gila, terlalu sedeng ya, tapi bener loh, bener, selalu bisa dia ngadepin masalah ya. Beda dengan Capricorn, kalau dia udah banyak uang, udah kaya raya ya nggak sih, dan dia udah nikah, pasti wah jadi ditinggal, dia pasti lebih ke keluarganya. Kalau kamu ini Cancer ya, pasti kamu pusing ya, pasti pacarnya itu pusing, dia pengen pembuktian ya kan, pengen pengen selalu orang lain tahu ya kalau dia mencintai kamu. Selalu pengen ada kabar-kabar keluar ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Belum untuk satu lagi ya, inisial jangan sampai lupa. Aku tuh di DM ya Kak, tolong Kak, inisial tuh jangan dilewatin ya, padahal nggak penting sih, penting Kak. Oke teman-teman ya, sebentar ya, mohon maaf lahir batin kalau saya banyak suaranya mungkin terlalu keras nih. Untuk inisialnya teman-teman di sini yang muncul di hari ini ya, kalau nggak ada ya bukan berarti. Ya teman-teman, oke, puas segitu ya. Nah, ya, lagi-lagi kita memang harus bersabar. Oke, untuk komunikasi hari ini berkabar, kelanjutannya akan seperti yang tadi ya. Nih kalau dalam hubungan memang sebenarnya komunikasi ini apa sih? Kalau kata aku sih apa ya, tahu pilar nggak sih, pilar? Penopang gitu loh ya, supaya bangunan kokoh gitu, ngerti kan? Ya ini komunikasi ini adalah pilar agar hubungan yang dibangun ini tetap kokoh gitu, sampai akhirnya nanti mau dibawa kemana gitu kan, ya enggak sih? Komunikasi itu penting ya teman-teman ya. Komunikasi ini penting dalam sebuah hubungan, baik ini di dalam percintaan ataupun di lingkungan masyarakat, apa dengan orang tua, dengan saudara. Ya enggak sih teman-teman, dalam tempat kamu bekerja juga harus ada ngomong, harus ada komunikasi. Kalau enggak bakal itu kerjaan nyambung, bos sama bawahan enggak akan bisa bikin apa sih ini hasilnya kayak gini. Enggak nyampe tujuan ya, enggak nyampe sukses pada yang diharapkan dari sebuah perusahaan, bener enggak? Ya.
Soalnya kataku gini, ini hubungan yang kandas kebanyakan karena tidak baiknya komunikasi dan munculnya masalah itu karena tidak komunikasi, ya. Riak-riak kecil dalam percintaan tuh keluar semua karena nggak ada komunikasi gitu, ya. Aduh, ngeri ya. Kalau kataku gini teman-teman, makanya perlu juga dicari weton ya, weton, terus neptunya berapa gitu kan. Kayak orang apa sih, ribet banget nggak sih hidupnya harus nyari-nyari kayak gitu. Ya intinya zodiak aja kamu lihat dulu seperti apa orangnya ya. Karena itu berpengaruh loh teman-teman sama sama gaya komunikasi dalam berpacaran, dalam berkeluarga. Itu ya, itu mempengaruhi perbedaannya. Oleh sebab itu kamu tuh harus bisa menemukan cara gitu loh ya kan untuk bisa menyesuaikan gitu. Kalau dianya emang tipe Aquarius, kamu mesti kayak Leo. Kalau kamu mungkin Libra, kamu harus kayak Scorpio atau ya pokoknya kalau kamu Capri ya kamu mesti kayak mungkin mungkin Pisces ya atau Cancer gitu. Jadi harus cari tahu dulu gitu ya kelemahannya. Itu penting juga sih teman-teman ya, penting banget itu ya. Oke, thank you very much, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, sehat selalu, bye.